Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Nahmaduhu hamdan la yuhad wa nashkuruhu syukran la yu'ad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa la sahibati wa la walad. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu kafatan linnas ilal abyadi wal ahmari wal aswad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ad-da'iyan ila sabilir rasyad wa ala alihi wa sahbihi wa man jadda fi mutabi'atihi wa ijtihad. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Shadaqallahul azim. Kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa Rabb Tuhan kami adalah Allah, kemudian ia teguhkan pendiriannya, niscaya akan turun malaikat penjaga kepada mereka seraya berkata, janganlah kamu merasa khawatir dan janganlah merasa takut, dan bergembiralah dengan surga yang dijanjikan untukmu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surah Fussilat, surat yang ke-41 ayat 30. Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati Allah, tanpa terasa sampai siang hari tadi awaklah barado di hari nan ke-6 baleh di bulan Syawal, dan malam kini malam nan ke-7 baleh, artinya lah sekian hari itu pula lah awak berpisah dengan bulan Ramadan. Ada yang perlu kembali diingatkan Bapak Ibu. Peringatan Allah di dalam surah Al-Hadid, surat yang ke-57 ayat 6 balik. Di dalam ayat itu Allah mengingatkan, Alam ya'ninil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Belumkah datang masanya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk khusyuk hati mereka mengingat Allah dan tunduk terhadap kebenaran, yakni Al-Quran. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Dan janganlah mereka itu sama seperti orang-orang yang diberikan kitab pada masa yang lalu. Ketika berlalu masa yang panjang atas mereka, hati mereka itu kembali keras, dan kebanyakan di antara mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, di dalam ayat itu Allah mengingatkan
ketika berlalunya suatu masa, apalagi masa itu masa penuh berkah, yang ketika awak melakukan amalan soleh atau amalan ketaatan seperti bulan Ramadan, dan ketikalah berlalu masa itu, maka kebanyakan manusia mereka mulai kembali situasi, kondisi iman dan juga amalnya itu menurun dengan sangat drastis. Maka Allah memandang orang nan bantua itu adalah orang-orang yang fasik, dan hati mereka itu akan kembali menjadi keras sehingga baik untuk istiqomah di dalam ketaatan. Maka Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, sesuai yang disampaikan oleh guru-guru kita yang mulia, bahwa di antara makna dari Syawal itu adalah bulan peningkatan amal soleh. Nah, peningkatan amal itu Bapak Ibu akan berpengaruh, di mana pengaruhnya itu sebenarnya karena ibadah di dalam bulan Ramadan itu. Ketika hati seseoranglah disucikan oleh Allah dari kotoran noda dan dosa, jiwanya lah barasia dan badannya itu pun juga telah dirontokkan oleh Allah kesalahan-kesalahan, maka imbasnya terhadap diri hamba itu akan menjadi ringan melakukan ketaatan itu, sehingga merindukan selalu kehadiran Ramadan. Maka untuk maubek kerinduannya itu, apa amalan yang lakukan selama Ramadan tetap karajukan itu. Sama halnya Bapak Ibu, ketika awak berkunjung ke suatu negeri misalnya yang sangat wa idam-idamkan. Kita ambillah contoh misalnya orang yang lah painya ke Makkah, misalnya umrah atau haji, walaupun hanya sekali itu. Maka untuk mau be kerinduannya tu, kadang nyoba samu balik jo kawan-kawannya yang dulu samu pai dinyo. Kadang nyopai bakunjung ka tampe-tampe yang bisa menganakan inyo balik ke waktu nyopai berziarah ke tanah suci itu. Nah, baitu bulu dengan bulan Ramadan itu sebagai bentuk kerinduannya kepada Ramadan, maka amalan yang nyo lakukan itu pun refleks saja nyo melakukan di luar Ramadan. Ketika dalam bulan Ramadan nyo rajin membaca Al-Quran, bahkan tamat di nyo Al-Quran itu minimal 1 kali, dan nyo biasakan misalnya setelah sholat subuh, atau mungkin nyo balik dari tarawih menjalang nyo takkan tuak balik gitu, nyo buka Al-Quran, maka di luar Ramadan nyo usahakan lo bantu itu balik gitu. Di dalam bulan Ramadan nyo rajin bersedekah, berinfak, maka di luar Ramadan inyo biasakan puluh bantu itu untuk mengobati kerinduannya itu. Nah, jadi makanya kini para awak menghisap diri Bapak Ibu jamaah, yang awak amalkan itu apakah masih takarajuan dewa atau mungkin banyak nalah wak lalaikan. Nah, kelalaian itulah yang disindir oleh Allah di dalam surah Al-Hadid tadi itu. Katikolah berlalu masa itu, hatinya tu mulai kembali kotor gitu. Kembali hati itu balik membulakang dari rahmat Allah. Nah, makanya Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala mengatakan, seburuk-buruk kaum adalah mereka yang hanya kenal Allah di dalam bulan Ramadan. Pun juga ada ungkapan yang mengatakan, sesungguhnya ada hamba itu hamba Ramadan, tetapi yang dikehendaki Allah itu adalah hamba Allah. Nah, apalagi di bulan Syawal, secara berturut-turut Bapak Ibu, sampai nanti masuk bulan baru di tahun baru Hijriah, bulan Muharram,
ampe bulan nan kawak lalui ko merupakan bulan-bulan yang penuh berkah. Bulan Syawal ko dikenal dengan tamasuk bulan Syahrul Hajj, bulan-bulan haji. Karena di bulan Syawal ko oranglah mulai barangke untuk memenuhi panggilan suci menunaikan rukun Islam dan kalimah. Beko masuk bulan Zulqaidah, Zulhijjah dan Muharram itu termasuk di antara ampe bulan haram atau bulan yang Allah khususkan kemuliaan di dalamnya. Apa maknanya? Bangko bantu itu Allah anugerahkan supaya hamba Allah itu bisa maingi balik bahwa jangan sampainya mampajarak antaruinyo jo Allah. Artinya nyo harus tetap istiqomah di dalam melakukan amalan-amalan soleh dan selalu berada di dalam ketaatan itu. Nah, maka Bapak Ibu, untuk menjaga istiqomah kok tidak mudah. Tidak mudah untuk menjaga istiqomah, sebab ujungnya nanti di penghujung akhir hayat waktu nanti. Turunnya malaikat penjaga itu tidak kini. Turunnya malaikat penjaga itu Bapak Ibu jamaah, tapi itu nanti pada saat awak akan meninggal tu. Dek karena awak menjaga diri istiqomah salamu hidui, maka di saat awak berada di gerbang kematian, malaikat turun waktu itu untuk menjaga jangan sampai awak tergelincir. Iman awak dirayu oleh syaitan pada saat tahapan awak berada dalam sakaratul maut. Awak kata itulah malaikat mengecekan, alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu takui, jangan camih, jangan bersedih hati. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah dengan surga yang Allah janjikan untukmu. Bahkan dipacaliakan oleh malaikat sampai hamba itu nanti di akhirat sampainya di surga. Nah, lalu bagaimana cara menjaga istiqamah tu Bapak Ibu? Di antara amalan yang diberikan tuntunan oleh para ulama untuk menjaga istiqamah supaya awak taat tu, nan pertama, setiap awak selesai melakukan suatu ibadah atau amalan saleh, mohonlah kepada Allah supaya amal tu diterima oleh Allah. Selalu meminta ke Allah supaya ibadah nan awak karajokan tu diterima itu. Nabi Ibrahim alaihi salam di dalam surah Al-Baqarah ayat 127, ketika Allah perintahkan untuk merenovasi dinding Ka'bah yang mulai rusak dek karena dimakan masuk, kadang terjadi banjir bandang Bapak Ibu, maka Allah perintahkan Nabi Ibrahim alaihi salam untuk meninggikan balik Ka'bah itu. Dan ketika lah selesai, maka Nabi Ibrahim meminta ke Allah supaya amalnya tu diterima di sisi Allah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan ingatlah tatkala Ibrahim dan Ismail putranya selesai meninggikan Ka'bah, dinding Ka'bah, maka Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Allah Tuhan kami, terimalah dari kami amal kami. Nah, jadi katikolah selesai Nabi Ibrahim melakukan renovasi atas perintah Allah, ndak bangga dengan ibadah itu Bapak. Ndak dosa ketek jo tabati di hati Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sesudahnya melakukan amalan itu membangun Baitullah, Baitul Atiq tu atas perintah Allah. Justru yang ada di hatinya tu rasa khawatir kalau amalnya tu tidak sesuai dengan keinginan Allah. Makanya Nabi Ibrahim meminta, tolong tarimu ya Allah. Mungkin itu bedanya sebagian kaum muslimin antara kota masuk awak Bapak Ibu. Ketika awak selesai membangun masjid, membangun musala, membangun tempat-tempat sarana umum, mungkin ada yang di hati waktu justru yang terjadi adalah rasa kebanggaan.
bentuk kebanggaan itu kadang-kadang dengan mengadakan semacam pesta, semacam mungkin dakwah itu sebagai syukuran boleh lah gitu. Tapi hal itu kadang membawa justru rasa bangga mungkin gitu dalam diri. Padahal di dalam surah Al-Ahqaf Allah mengingatkan tanda orang-orang yang harap dengan ridha Allah itu, wa id atau huma, apabila mereka telah magih suatu pemberian, wajilat qulubuhum, hati mereka itu merasa gemetar, ada rasa takwi di hatinya tuh kalau amalnya itu ditolak oleh Allah. Itu yang camihan Bapak Ibu. Makanya setiap selesai melakukan amal saleh itu awak memohon ke Allah supaya diterima gitu. Apalagi selesai ibadah Ramadan. Nabi dan para sahabat dulu ketika bertamu juga kawan-kawan dan para sahabat yang lain, 6 bulan lamunya tu menyabutkan taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Semoga Allah menerima ibadahku dan ibadahmu sebagai amal soleh. Semoga Allah menerima ibadahku dan ibadahmu sebagai amal saleh Bapak Ibu. Sebab nan kama nilai amal ibadah tu saleh na awak dah. Allah nan kama nilai amal tu amal saleh. Nabi kala menyebutkan dalam hadis, bara banyaknya orang melakukan puasa di siang hari, kemudian menghidupkan malam qiyamul Ramadan, tapi nyo nak do dapat apa-apa dah. Hadis itulah sangat hafal dia awak. Untuk mendapatkan maghfirah Allah di akhir Ramadan itu, ia wana baindang batampih bareh, bapilih atah cik-cik. Untuk mendapatkan sarugo Allah tu tidak semudah ambo menyampaikan pengajian mudikah. Dan salah satu tanda ibadah itu akan sampai kepada Allah, maka orang yang melakukan amal saleh tu Bapak Ibu, inyo diagiah oleh Allah taufik, diagiah oleh Allah bimbingan untuk selalu berada di dalam ketaatan itu. Makanya awak meminta ke Allah. Kemudian sesudah melakukan amal ibadah atau ketaatan itu, iringi dengan istighfar, minta ampun ke Allah. Sebab ibadah yang awak lakukan tu pasti tidak sempurna, pasti ada kekurangan dan kekhilafan di dalam. Dulu kan pernah juga disampaikan di hadapan Bapak Ibu jamaah bahwa istighfar itu tidak hanya diucapkan sesudah awak melakukan perbuatan maksiat. Karena dalam Al-Quran Allah akan menyebutkan, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Dan orang-orang yang apabila dia melakukan perbuatan maksiat, perbuatan kezaliman, kemudiannya teringat dengan Allah, lalu dia beristighfar mohon ampun, maka Allah mengampuni mereka. Nah, istighfar itu tidak hanya ketika awak sudah melakukan maksiat, dan itu pasti harus awak lakukan. Nah, istighfar itu juga dilakukan sesudah awak melakukan ketaatan. Nah, itulah sebabnya awak sesudah salat tu Bapak Ibu diperintah, disunnahkan untuk istighfar 3 kali sekurang-kurangnya. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ucapan astaghfirullah itu bukan zikir pengantar sudah salat, tapi sambiakan dengan maino dan manuangkan kalau ibadah salat awak tu mungkin adonan lalai mulai dari takbiratul ihram sampai berakhir dengan salam. Padahal mulai dari takbir sampai salam dan wak baca itu sadonya doa, dan pengertian salat itu sendiri pun doa. Tapi bagaimana awak disuruh aja istighfar sesudah salat? Nah, itu menandakan bahwasanya ibadah yang awak lakukan itu tidak akan sempurna kalau bukan Allah yang akan menyempurnakan. Di dalam doa awak antara dua
sujud se Bapak Ibu kan, dan ambo yakin banyak nih ndak tahu artinya tuh. Rabbighfirli warhamni wajburni. Tiba di wajburni itu banyak ndak tahu tuh. Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku. Warhamni, sayangi aku. Wajburni apa artinya? Banyak orang nak tahu. Wajburni itu artinya tutupi aibku, sempurnakan kekuranganku ya Allah. Warzuqni, berilah aku rezeki. Dan begitu seterusnya. Beko terakhir, wa'fu anni, maafkan aku ya Allah. Nah, ketika awak memahami bacaan-bacaan itu Bapak Ibu, di sinantulah tarasozuk antara awak berdialog dengan Allah itu. Nah, itu sesudah awak salat. Baitulu ibadah yang lain. Ambo acok mau ulang kok Bapak Ibu. Orang misalnya bantu kembali dari Arafah, puncak haji ibadah wukuf tu Bapak Ibu. Yang diperintahkan oleh Allah lah selesai itu. Padahal ketika Arafah tu saja Allah lah mengampuni dosa orang di Arafah tu. Nabi kan menyebut itu, ketika lah tabanam matahari di hari Arafah tu tanggal 9 Zulhijjah tu. Kata Nabi ke Bilal, Bilal tolong diamkan orang-orang. Lalu kata Bilal, wahai duyufur Rahman, seluruh jamaah, Nabi perintahkan untuk diam karena ada yang akan disampaikan oleh Rasulullah. Kata Nabi, sabantako malaikat turun kepada ambo menyampaikan bahwa dosa kalian telah diampuni. Itu di Arafah. Tapi apa perintah Allah setelah itu? Thumma afidhu min haitsu afadan nas wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Kemudian setelah engkau bertolak dari tempat orang bertolak, yaitu Arafah menuju Muzdalifah atau Masy'ar, dan setelah itu lewat tengah malam masuk menuju Mina untuk melontar jamarat, perintah Allah, istighfarlah, minta ampun ke Allah. Padahal kan itu jaminan Nabi, lah diampuni, tapi Allah perintahkan juga istighfar itu. Baitullah waktu Bapak Ibu, setiap menghadiri majelis-majelis yang bermanfaat untuk kemaslahatan umat. Bentuk kini gua menghadiri pengajian-pengajian, atau wak sudah merapik basamu, pokoknya ada majelis. Yang disunahkan oleh Nabi pun mengajarkan kawa, ditutup dengan doa kafaratul majelis, doa panutui majelis. Yang diajarkan Nabi itu, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi hidup aku memang harus beristighfar sadunia. Sebab awak kau ndak lapih dari dosa, payah maindahkan dosa. Jangankan dosa ni ndak basangajo, dosa nan basangajo se payah awak maindah. Ada orang kena memang baniatnya untuk berdosa, basangannya datang untuk berbuat maksiat tu lain. Untuk itu saja payah awak menghindarkan, apalagi yang hendak sangajo. Contoh hendak sangajo tu Bapak Ibu. Awak kau pulang dari musaji kau, beko tiba di teras musaji tu, tu cari tol itu, pai baralik tadi, lei. Itulah panjang lah itu. Kenapa sangat? Kena dogen niat awak baca itu tadi itu. Tu ba entah baalolah, tadi malolah takili. Awak tibu batua baalan lo. Ndak dosa sambutan nanangi tu kawan pak. Entah yo ya awak itu lo nak rasuan. Entah lo lah kolas. Itulah panjang itu. Atau misalnya bisua awak pulang kuliah subuh bah, lah bayo banang awak menangan pengajian. Dek kini musim barale, turang sebelah rumah mangani baku apotah alun dalih lilu 2 bulan lenyo kabarale nyo lawar kandang kang munyi tenda di laman. Mangai tu nan wak uri-uri. Itu kan dak awak sangajo badosu, dak dogen niai awak kawe.
Nah, orang nan bantua iko ko bapak ibu payah main dah. Makanya papanya istighfar tu gitu. Nabi SAW setelah beliau berdakwah selama 23 tahun, periode Makkah 22 tahun 2 bulan 22 hari dan diganukkan menjadi periode Makkah selama 2 balik tahun 2 bulan 22 hari yang diganukkan menjadi 3 balik, dan di Madinah selama 10 tahun. Perjuangan Nabi di Makkah tu Bapak Ibu jamaah ndak berubah ketika di Madinah. Di Makkah yang nyuado itu orang kampuangnya. Penyiksaan-penyiksaan yang dialami Nabi dan para sahabat bahkan ada yang berakhir dengan penyiksaan dan pembunuhan kepada sahabat. Nabi diusia, dibayi jo batu, macam-macam lah itu. Beko di Madinah nan dia doi Nabi itu tidak kurang dari 65 kali perang. Mulai dari perang Badar berakhir dengan perang Tabuk. 25 diantaranya dipimpin langsung oleh Nabi. Dan 27 diantaranya dipimpin oleh para sahabat. Lebihnya ada perang-perang ketik. Kemudian pada tahun ke-8 Hijriah, Nabi dan kaum muslimin datang ke Makkah untuk menaklukkan kota Makkah. Akhirnya takluklah kota Makkah itu dalam kekuasaan umat Islam dan manusia berbondong-bondong masuk Islam. Apakah Nabi waktu itu mengadakan syukuran? Tidak. Apakah Nabi waktu itu mengadakan acara barale atau pesta dengan kaum muslimin? Tidak. Justru turun Al-Quran surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Perintah Allah di penghujung ayat, bertasbihlah kamu dengan membesarkan mengagungkan nama Tuhanmu dan mintalah ampun, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat. Yang dilakukan Nabi kezaliman tidak ada dah. Tapi itu Allah perintahkan. Nah, jadi langkah kedua waktu yo istighfar. Banyak istighfar. Bila paralu tiap hari istighfar. Apalagi awak ku acuk dilalaikan hati awak ku. Nabi sendiri mengajarkan di dalam hadis beliau, innahu la yughanun 'alal qalbi fa inni la astaghfirullah fil yaumi mi'atam marrah. Sesungguhnya hatiku ini terkadang terhalang oleh sesuatu, maka sesungguhnya aku beristighfar dalam satu hari itu 100 kali, cik Nabi. Makna 100 itu bukan dihitung jumlahnya 100. Iku kok maknanya makna majazi, bukan makna hakiki. Makna majazi itu maksudnya yo banaba ulang-ulang istighfar Nabi. Mungkin bisa jadi lebih dari 100. Jadi kalimat 100 itu artinya Nabi istighfar tu berulang-ulang taurih dalam sehari. Kalau ada yang menghalangi hati beliau lalai dalam ketaatan kepada Allah. Nah, itu istighfar yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian yang ketiga Bapak Ibu, untuk menjaga istiqamah itu biasakan hatiku menerima nasihat. Biasakan diriku menerima pelajaran yang diajarkan oleh orang lain. Walaupun kadang itu datang dari orang yang status sosialnya rendah berdoa. Seperti anak kecil misalnya, atau orang miskin yang menurut awaknya miskin, tapi nya bagian nasihat kawak itu. Sebab ada ungkapan orang Bapak Ibu, katikonya bagian nasihat, katanya kurang lain uruslah dia diri yang kusurang. Kami lo nan kalian aja uriri yang kusen dan kurui. Kalimat nan bantua itu Bapak Ibu kata Nabi di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan Imam An-Nasai. Kalimat nan tadi itu kalimat nan paling dibanci oleh Allah. Hadis itu disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud, Nabi SAW bersabda, inna abghadul kalima lillahi ta'ala, sesungguhnya
kalimat yang paling dibenci oleh Allah, ayyaqular rajulu lirajulin, ketika seseorang menyampaikan kepada orang lain, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, fayaqul, kemudian orang itu menjawab, alaika binafsik, urusilah diri yang kusurang. Jadi ketika ada orang bagi nasihat kau, awak mengucapkan diri yang kusen nak tahu ambulan nak bagi nasihat. Kalimat nan bantu itu tu kalimat nan paling dibenci oleh Allah. Jadi apa pelajaran di siku Bapak Ibu? Kalau misalnya awak bagi nasihat kau orang, lalu keluar lo kata-kata tu dari orang, tidak perlu lo awak merasa tersinggung, merasa sedih. Awak bagi nasihat orang, awak tunjukan kawan, antilah mode itu. Biasalah. Kalau menurut ambo mangkola. Bekonya dek bangi kawa ketika dia nasihat, Allah duris diri yang kusurang, adelo benar. Kalau kalimatnya tu bantu itu, jangan awak merasa bangi, sebab Allah lah banci dengan kalimatnya tu. Atau sebaliknya, ketika awak dia nasihat oleh orang Bapak Ibu, janganlah merasa tersinggung. Bila perlu ucapkan terima kasih ke orang. Sebab lah maingian. Jadi biasakan diri menerima nasihat walaupun enteng menurut awak itu. Bahkan nadu nan magian nasihat ko pareman Bapak Ibu. Awak dek maraso nan paling rajin berjamaah, maraso paling rajin mendengarkan pengajian, tapi adu nan magian nasihat di luar dan orang tu tidak solat. Orang tu tidak semayang nih misalnya gua. Keterlontar kalimat angku tidak semayang. Bisa jadi sesudah itunya bertobat nih. Kan tak tahu kan pernah tuh Bapak Ibu jamaah yang membunuh saratui hurang tuh kan itu tuh. Cukuinya saratui membunuh tapi akhirnya masuk surga. Ketikanya datang kepada ahli ibadah, nya sampaikan ambolah membunuh orang 99. Kalau ambo bertobat ke Allah lain tak diterima tobat ambo. Kecuali ibadah 99 aku bunuh. Kecil aku sarugo tu punya orang gaik sinan. Adiknya mendangan itu dibunuhnya ahli ibadah. Sampai lainnya bertemu dengan ahli ilmu. Itu bedanya ulama dengan ahli ibadah. Lalu kata ulama itu, Allah itu sifatnya maha pengampun, maha pemaaf dan menerima taubat. Laika sebanyak pasir di pantai, sebanyak buih di lautan. Dosa engkau kalau Allah berkehendak dengan rahmatnya, dosamu akan diampuni. Cuma nasihat ambo, tinggalkanlah tempat engkau bermaksiat, pailah ke suatu daerah mbok tujuan, di sinantulah engkau bisa untuk melakukan ketaatan dan bertobat dengan Allah dengan tobat yang sebenarnya. Akhirnya painya berjalan tu. Rupanya dalam perjalanannya meninggal. Sehingga batangkalah malaikat rahmat dengan malaikat yang melaknat. Kalau ukuran dan sabananya lebih adaki ke tempatnya berbuat maksiat. Akhirnya Allah turunkanlah malaikat untuk mengadilinya. Maka dengan rahmat Allah, Allah padakilah jalannya untuk menuju tobat dan akhirnya masuk surga. Padahal nak talakinya salat serakaat. Puasa setengah hari saya nak talakinya. Baitu rahmat Allah. Jadi nan kamasuk nawak kasarugo tu Bapak Ibu rahmat Allah. Jadi tidak gampang rahmat Allah. Apalagi Allah tu mencari amalan tu terpadu hati dan amal perbuatannya. Nah jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, biasakan diri awak ko tunduk dalam nasihat. Kemudian juga bergaullah dengan orang-orang yang saleh, dengan orang-orang alim. Sebab kalau bagawa je orang-orang saleh dengan orang alim, indak nawak kabaca itu joinyo sewak sairiang tu Bapak Ibu lah hapu wak dinyo tu, lah takabe wak dinyo itu. Jangankan itu, awak sebab misalnya Bapak Ibu kan memakai baju yang selap kaki sarung, baju koko, apa gaya baju muslim, tidak mungkin awak kapai masuk ke tempat-tempat maksiat dengan pakaian, apalagi dengan orang-orang saleh.
Orang tua saya suka kalau menyabui itu kan, bakawan dengan orang-orang berpakaian wangi, minyak harum, menjual minyak wangi, awak kata bau harum larinya. Nah. Tapi kalau awak bakawan lah bagawa je orang-orang nan tidak selesai, walaupun awak tidak mengarajukan pandangan orang, awak lah samu je orang tu. Ambo pernah Bapak Ibu, ada kawan bercerita di inyo intel di Pekumbuh, polisi intel di Pekumbuh. Ceritanya waktu tu kata basobo kama paji cuma. Ambo bajago tadi malam Ustaz. Menjago tahanan baru masuk. Tu ba, yo menangis-nangis nya Ustaz nya. Menangis-nangis ba tu. Padahalnya pertama kali dulu masuk ke lapau tu nya. Hanya masuk ke lapau tu sekali tu nyo, nam pertama tu dek sedang suntuk di rumah tabatangka jo istrinya. Pailah nyo ke lapau. Rupanya malam tu polisi razia. Razia perjudian kuang. Akhirnya tabau rendong ke dalam. Padahal pai duduk sesinannya. Ndak satu ke main tu. Pai duduk untuk menghilangkan sakit kepalanya. Konaknya salah puluh sebenarnya. Seharusnya kamu saji pai naknyo gitu. Untuk menghilangkan sama pangananya tu painya ke lapau. Akhirnya tabau rendong, menangis-nangisnya dalam penjara tu. Itu kecek kawan ambu tu Bapak Ibu. Jadi pergaulan awak kau menentukan si awak itu. Jadi bergaullah dengan orang-orang yang saleh, dengan orang yang bisa mengarahkan awak kepada ketaatan kepada Allah. Itu diantara jalan untuk menjaga istiqomah. Kemudian selain itu, perlu juga kembali awak ingatkan Bapak Ibu jamaah, ada yang disampaikan oleh Anas bin Malik. Ya, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang tinggal jo Nabi, bahkan menjadi pelayan Rasulullah sejak umur 10 tahun. Setelah diserahkan ibundanya yang bernama Ummu Sulaim, istri dari Talhah Abi Talhah, yakni Anas bin Malik An-Nadar bin Nadar Al-Khazraj dari Madinah. Anas bin Malik ketika menyaksikan orang rami keluar di malam takbiran tu Bapak Ibu, ditambah lebih suak ke lapangan barami-rami salat Id dengan penuh kegembiraan. Apa ngana Anas bin Malik? Sabanyak tu orang bergembira tu. Ndak doge surang pun nan tahu doh. Apakah amalnya tu diterima oleh Allah atau ditolak? Tapi mereka bergembira semuanya. Memang iyo di hari raya itu awak memang disuruh bergembira, ndak boleh bersedih hati. Itu makanya diharamkan berpuasa di hari raya itu. Kalau ada yang bersedih dan berduka di hari raya, maka kewajiban orang yang mampu membahagiakan orang yang bersedih itu. Nah, itu salah satu hikmah zakat fitrah. Mangko diwajibkan. Selain zakat fitrah itu tujuannya untuk menyemparonokan kekurangan ibadah awak, kata Nabi, minal lagwi wal rafas, dari ucapan senda gurau sia-sia dan kata-kata keji, kata-kata kotor nan mengarah ke akidah, termasuk juga untuk membantu fakir miskin yang kekurangan di hari raya itu. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah, dek mancali rami orang tua, kata Anas bin Malik, di sekian banyak orang tua, pasti ada nan Allah agiahkan hari raya khusus hanya untuk hambanya yang beriman. Sebab hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, awak kan tak tahu bagaimana itu dong. Ibadah awakku diterima atau tidak, tapi awak sadonya gembira. Nah, makanya ada 5 hakikat hari raya itu sampaikan Anas bin Malik. Ikonan perlu karena balik. Wa ingi balik. Di antara 5 tu, di antara kata Anas bin Malik, kullu yauman yamurru 'alal mu'min wa la yuktabu 'alaihi zambin. Yang disebutkan oleh Anas bin Malik, hari raya bagi orang mukmin itu adalah setiap hari yang berlalu pada diri seorang mukmin, tidak satu pun dosa tercatat dalam kitab amalnya pada hari itu. Jadi kekhawatiran sahabatku Bapak Ibu, dosa tercatat tu Allahu Rabbi takwiknya gitu. Tak sama je awak biasa saja gitu. Sahabat tu takwik benarnya.
Alangkah bahagianya kalau ndak do tercatat satu dosa pun, dan itulah hari raya. Kalau wa inuk manuangkan memang payah, ndak mungkin, suatu yang mustahil rasanya. Tapi ikolah gunanya wa menangakan pengajian tu Bapak Ibu. Orang kalau berilmu Islam tu mudah dinyo. Contohnya, misalnya wa kapai ke Padang wa. Ke Padang tu kan jaraknya 90 kilo tu Bapak Ibu. Kalau lah 90 kilo tu menurut ulama itulah boleh awak mengkasar, menjamak dan mengkasar solat. Orang yang tidak mengerti agama bahkan sok-sok saleh dan sok taat katanya. Awak pai ke Padang joto pribadi kan bisa saya singgah tunyo ke musajid tepi jalan. Apa salahnya mengarus di jamak bana? Padahal Allah nama dia rukhsah gitu, keringanan. Nah, orang nan bantu ikut kau dia nak paham agama. Tapi dia merasa seolah dirinya itu taat. Nah, itu maksudnya Bapak Ibu. Allah gitu, itulah guna fikih itu. Pelajaran fikih itu. Nah, jadi di dalam agama itu Allah dia kemudahan-kemudahan. Bisa di dalam kitab amal itu tidak tercatat satu dosa? Bisa. Baca caranya, ada caranya. Nah, itulah yang Allah sabuikan as-salatul khams wal jum'ah ilal jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna. Salat 5 waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan akan dapat menghapuskan dosa dan kesalahan di antaranya. Kemudian kebaikan, ketika awak melakukan kesalahan iringi dengan kebaikan. Ittaqullaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atul hasanah tamhuha. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja berada dan ikutilah perbuatan buruk dengan kebaikan, maka kebaikan akan dapat menutupi keburukan. Nah, itu yang disebut oleh Nabi. Jadi ketika awak salah dalam melangkah Bapak Ibu, mului nanta lompe atau katu nanta dorong, tak sengaja awak, maka capek istighfar dan ikuti dengan kebaikan. Kalau sahabat dulu bersedekahnya, seperti Utsman bin Affan bersedekahnya 700 ikuntung. Umar bin Khattab tidak satunya salat berjamaah bersedekahnya si kebun, mantunya menebusnya. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah itu diantara hari raya itu. Jadi nyo adu limo sebenarnya kok. Anggo sekedar mengajuian saja Nyo kok mencari Bapak Ibu di Google ke sebuah ini. Tanyo ke Syekh Google kayak. Nah, mudah-mudahan itu akan bisa menjadi renungan awak bagi bersama. Dan hakikat hari raya itu diantaranya nan para lubana itu celi katiku awak memandang kepada wajah Allah yang mulia. Wal yauma yanzuruna ila rabbih. Hari katiku memandang kepada wajah Tuhannya di dalam sarugo. Nah, jadi mari awak kembali pertahankan ibadah itu semampu awak. Nyo nan disukui Allah tu Bapak Ibu nak banyak-banyak. Sakete tapi tarui. Ahabbul a'mali ila Allah taala adwamuha wa in qalla. Amalan nan paling disukui oleh Allah tu istimrar, berkelanjutan tarui, continue walaupun sang ini. Baca Al-Qur'an awak malih wa rasulnya sajus gay gua setengah halaman saja di pergi tiap hari. Apa itulah imanan amalan lain tu. Itulah ibadah nan paling disukui oleh Allah. Itulah barangkali Bapak Ibu untuk mengana diri, terutama ambo yang menyampaikan. Mudah-mudahan awak selalu diberikan oleh Allah bimbingan dan taufik untuk berada dalam ketaatan, istiqamah hingga akhir hayat awak. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.